Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Lama tidak berjumpa ya untuk konten-konten sharing. Semoga teman-teman semuanya tetap sehat, berikan panjang umur, barokah rezeki, dan barokah semuanya amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing tentang AUK. Biasanya kan teman-teman soundman yang yang profesional, yang event-event itu, kenapa kok mereka milihnya mixer yang pakai AUX banyak? Dan fungsinya AUX itu untuk apa sih sebenarnya kok sampai pakai AUX yang banyak? Kenapa enggak cukup saja mixer yang compact dengan bodi kecil tapi bisa acara? Apakah kalau AUX kecil tidak bisa untuk dipakai untuk live atau acara? Nah, di sini kita akan membahasnya teman-teman. Jadi ya, untuk AUX itu kalau acara, kalau live ya teman-teman. Kalau live itu sangat penting teman-teman. Jadi, semisal live acara, kita hanya pakai satu mixer. Itu fungsi AUX sangat-sangat penting. Untuk apa Mas fungsinya Mas? Jadi, AUX yang pertama, untuk fungsi AUX artinya adalah pembantu teman-teman, sebenarnya pembantu. Sama saja dia seperti pembantu musisi, pembantu audiens, dan pembantu yang lainnya. Pokoknya membantu menyalurkan sinyal auxiliary. Jadi semisal pakai acara ya, fungsi AUX yang pertama, dia bisa menyalurkan suara ke monitor, speaker monitor panggung di kiri dan di kanan. Nah, kalau kita pakai satu mixer, speaker monitor yang ada di kanan dan kiri panggung itu mainnya dia lewat AUX, tidak lewat grup. Kalau misalnya ada grup, Mas saya biasanya main di grup, monggo silakan, tidak apa-apa. Tapi nanti akan kesusahan sendiri. Karena apa? Karena mixing di panggung dan mixing FOH dengan satu mixer itu levelnya tidak sama. Semisal kalau di panggung kita samakan dengan FOH, di FOH semua instrumen masuk, termasuk tamborin, termasuk suling masuk. Tapi kalau semisal pakai orkes dangdut, di mixing panggungnya dimasuki tamborin keras, sekeras suara FOH, dan sulingnya sekeras suling FOH, otomatis pasti akan feedback ndak karuan. Karena di panggung itu ada beberapa alat musik yang sebenarnya ndak usah keras-keras di panggung, dia sudah terdengar. Seperti contoh, simbal, drum snare itu ndak usah kencang-kencang di panggung. Jadi panggung sudah tercover oleh suara aslinya. Kalau simbal itu kan pakai mic condenser teman-teman. Mic condenser kan peka. Nanti kalau mixing panggung disamakan dengan out, kalau out simbalnya kurang keluar, ditambahi, terus panggungnya di-on kan, nanti otomatis akan feedback. Karena apa? Karena simbal di panggung nggak usah keras-keras, tidak apa-apa agar tidak feedback. Jadi menyesuaikan dengan volumenya berbeda. Makanya AUX itu dibutuhkan untuk mixing pakai satu mixer. Jadi volumenya berbeda-beda antara panggung dan buangan. Fungsi yang kedua, dia untuk menyalurkan audiens ke audiens lain. Semisal di sebuah mixer ada kan AUX-nya yang sistemnya pre dan post. Untuk mixer yang ada di video ini adalah PV Unity series. Di sini ada 4 AUX sebenarnya, tapi tulisannya di sini mon dan efek. 2 AUX di bawah ini adalah post, yang atasnya 2 ini adalah pre. Jadi post ini ikut ini ke fader. Jadi kalau fadernya tidak diangkat, meskipun AUX-nya dibuka, maka di output AUX tidak keluar suara. Kalau yang di atasnya ini meskipun ditutup, 2 ini ya, meskipun fader di bawah ditutup, ini dibuka di sini, outnya sudah keluar suara karena dia sistemnya pre. Ini untuk membantu audiens teman-teman. Semisal kita pakai satu mixer, sekali lagi kita membahas satu mixer dulu ya. Kalau pakai satu mixer, ada beberapa audiens tamu undangan di beberapa titik. Nah, bagaimana cara menyalurkan audio dengan titik-titik yang berbeda? Semisal di depan panggung kan FOH ya, itu sound besar, otomatis kita mainnya master, kita kirim sinyal-sinyal asli besar, pokoknya yang keras, kencang, dan rata. Itu kita bisa pakai
master langsung. Kalau di titik-titik pojokan, di di ruang tamu atau beberapa titik, dan kita itu pakai sound kecil semisal 6 inch atau 8 inch untuk memonitoring pokoknya untuk agar tamu tetap terdengar lah. Itu nggak mungkin kita kirim semua sinyal ke sound kecil itu. Bayangkan kalau sound kecil itu kita kirim kick drum yang sama kerasnya dengan yang ada di channel, maka sound kecil itu akan ngeprek teman-teman. Jadi kita pilih satu-satu, di mixing lagi di sana. Jadi yang didominankan biasanya kalau sound kecil itu yang saya dominankan adalah suara-suara mid high. Ibaratkan ibaratnya speaker HP ya teman-teman. Speaker HP itu kalau teman-teman dengar langsung dari HP, gak mungkin bass gitar dan kendangnya itu terdengar. Karena apa? Memang dia speakernya karakternya kan middle. Semisal kekerasan bass dan kendang itu sampai geler, HP-nya tidak mungkin bisa geler. Semisal pun bisa, langsung pecah suaranya, speakernya pecah terus. Nah itu bisa kita terapkan. Kalau semisal kita pakai speaker kecil-kecil, kita kirim di aux dan kita kirim saja yang sinyal-sinyalnya nada mid high seperti vokal, efek, instrumen-instrumen, dan bass kita kirim sedikit saja. Maksudnya tetap terdengar tapi ya tidak sekeras di master seperti itu. Itu ya fungsi kedua untuk pembantu. Yang ketiga, dia untuk musisi backsound juga bisa. Tapi kebanyakan backsound itu ambilnya malah dibalik. Jadi alat musik dulu masuk ke backsound, setelah backsound masuk ke mixer. Tapi kalau ingin membalik apakah bisa mas? Bisa. Kalau mixer zaman dulu di record itu semua alat musiknya masuk ke mixer dulu. Setelah diatur gainnya di mixer, jadi aux-nya itu masuk ke backsound. Jadi mereka menyesuaikan gain sesuka mereka. Mereka menyesuaikan tune sesuai selera mereka, sedangkan operator menyesuaikan tune sesuai yang mereka inginkan. Jadi ada tune sendiri-sendiri. Kalau dibalik misal gitar ya, dia masuk ampli backsound dulu lalu masuk ke mixer. Kalau backsoundnya dia tidak pre-amp, otomatis kalau di backsound dirubah sama musisi, otomatis sinyal yang terkirim ke sini juga akan berubah teman-teman. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak kalah lupa adalah untuk efek. Nah, jadi teman-teman kan biasanya efeknya kan kalau secara instalasi simpel biasanya pakai center tune. Boleh, bisa, tapi kebanyakan penyakit center tune ada beberapa mixer yang fiturnya kurang. Jadi untuk nanti di aux tidak bisa keluar efek. Maka alternatif yang digunakan adalah memakai aux untuk membuat efek. Jadi output aux, misal kita pakai aux yang bawah ya, yang paling bawah ini. Output dari aux bawah ini masuk ke efek dan output efek masuk ke salah satu channel. Dan salah satu channel nanti digunakan sebagai master dari efeknya. Itu bisa ya, seperti itu. Jadi untuk aux tersendiri itu adalah pembantu teman-teman. Kalau teman-teman mixingnya tidak pakai aux, ya gimana? Makanya kalau mixer profesional pasti aux-nya lebih dari 3, 4, 5, paling tidak 6 lah. Alan itu 6. Ada yang 10 aux, ada Yamaha, ada yang Soundcraft itu 12 aux juga ada. Jadi tune sama aux-nya malah lebih banyak aux-nya karena dia memang keperluannya untuk stage monitor. Dan stage itu setiap speaker yang berbunyi itu mengeluarkan dominan suara yang berbeda-beda. Semisal ya teman-teman, ini saya beri contoh untuk fungsi aux secara nasional lah. Jadi ada speaker SR kiri kanan panggung itu pakai aux ya semisal. Dan ada tukang drum itu kan, kalau di dangdut ya, kalau saya bahas dangdut dulu. Kalau tukang drum itu kan juga pengen mendengarkan suara dari depan toh, dari para musisi dan vokalis. Itu kalau dia mengandalkan hanya set fill dari kiri dan kanan panggung, pasti nanti suaranya akan delay nyampe ke telinga dia. Jadi dia nggak bisa memukul dengan real time. Jadi di samping kendang atau drum itu biasanya ada speaker kecil, speaker aktif. Nah itu biasanya juga dikirim aux di sini. Dan speaker itu nanti dikirim suara-suara yang dari depan seperti keyboard, bass, vokalis dan lain sebagainya. Dan fungsinya dari tukang drum itu adalah untuk mengiringi suara yang dia dengar dari speakernya. Nah, jadi speaker yang ada di samping
Pengedram adalah yang didominasi oleh suara-suara yang ada di musisi depan. Jadi suara drumnya sendiri tidak usah dimasukkan ke monitoring drumnya. Itu tidak usah. Karena apa? Karena di drum sudah keras, tidak usah dikasih nggak usah dikasih suara drum yang asli juga sudah terdengar pastinya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya untuk mendominasi setiap instrumen yang mau dikirimkan kemana. Nah seperti itu. Kalau langsung main jreng pakai ini bisa enggak mas? Bisa saja, tapi apa yang terjadi nanti ya kesusahan di lapangan, ya itulah yang terjadi. Jadi AUX itu untuk mengenakkan operator sebenarnya, untuk membagi rata, untuk membagi suara kemana dan dominan apa saja yang dikirim ke sana. Nah, seperti itu teman-teman, seperti suara pembantu. Jadi AUX seperti itu. Nah sekarang bedanya untuk AUX pre dan post gimana mas cara menerapkannya dalam aplikasi di lapangan? Untuk pre gimana, untuk post untuk post gimana? Jadi untuk pre seperti yang saya jelaskan tadi di awal, pre artinya pre-fader. Pre-fader dia adalah AUX yang berdiri sendiri tanpa terpengaruh oleh fader di sini. Kalau AUX post dia terpengaruh oleh fader sini. Jadi misal kita main ya, kita mixing terserah, kita pakai AUX pre, maka juga di AUX sudah bunyi tanpa kita mengangkat ini. Tapi kalau kita mixing pakai AUX post yang di mixer biasanya ada tulisannya. Kalau kita nggak angkat fadernya, maka di suara AUX-nya nggak bisa berbunyi teman-teman, karena dia post good fader. Nah jadi untuk pemilihan mixer yang ada banyak AUX-nya itu juga pengaruh ya teman-teman untuk live. Kalau digital gimana mas? Kan di sana nggak ada tulisan out. Nggak ada di tulisan AUX, tapi adanya bus. Nah kalau di digital itu sama saja teman-teman. Bus itu sama dengan output, entah itu dibuat AUX, dibuat grup, dibuat master, bus itu bisa digunakan. Tinggal kita routing di dalamnya. Routing itu apa mas? Nah routing itu sama dengan kita mencolokkan kabel-kabel. Kalau di digital itu namanya routing. Di dalam digital itu namanya seperti misal ya 16 channel ini kita mau kirimkan ke mana saja, tinggal kita pilih di sana. Nah memilih itu namanya routing teman-teman. Misal mau di output bus 1 itu kita buat master L, output bus 2 kita master R, terus kita buat lagi kopinan master lagi. Jadi bisa berkali-kali master bisa, yang penting outbusnya itu tercukupi. Sebenarnya sistemnya sama saja, yang beda adalah interface-nya atau bentuknya. Kalau di digital kan lebih compact, tidak seperti ini tombol knop-knop. Kalau digital kan langsung beratnya langsung di dalamnya itu ada, tinggal kita pilih-pilih saja. Kalau di sini terlihat, kalau semisal 8 AUX ya 8 knop, 8 tune ya 8 knop tune, kita langsung lihat di sini. Kalau di digital enggak. Itu beberapa fungsi AUX teman-teman. Jadi sebenarnya ya kalau sound ya tinggal bagaimana cara kita mengaplikasikan di lapangan yang paling sesuai. Nah, paling sesuai itu maksudnya gimana mas? Yang paling sesuai itu adalah paling standar yang umumnya digunakan nasional dan yang paling enak menurut kita. Jadi entah itu gimana pun, kalau hasilnya menurut kita enak tapi hasilnya itu tidak diterima banyak orang, itu bisa dibilang itu kurang standar teman-teman. Jadi yang standar adalah yang seperti umumnya dan diterima banyak orang, seperti itu teman-teman. Jadi tujuan kita adalah sekali lagi untuk melayani teman-teman, sebenarnya ndak apa ya, tidak berdiri sendiri. Ya ada ya soundman itu yang semisal musisi minta, mas gitarku kurang garing mas, tambah high-nya, terus operatornya oh ini sudah banyak mas, ndak kebanyakan nanti malah gini. Ndak boleh teman-teman, kita harus melayani mereka. Nah entah itu cara kita melayani, kita tune dari sini atau kita tune dari equalizer di monitornya dia atau yang dari mana, agar tujuan utamanya kita memberikan yang terbaik tapi dengan hasil yang bagus juga. Nah itu entah dari mana, itu
hanya itu yang skill operator yang dibutuhkan di situ. Tidak, enggak bisa. Kadang ada ya teman-teman, operator sama operator itu ya ibaratnya sharing-sharing, tapi dia malah kayak adu ilmu, malah ngeyel-ngeyelan. Lo enggak bisa teman-teman kalau gitu. Kalau bisa ya yang akur, yang enak, sharing-sharing yang mana yang diketahui ya. Kalau di-sharing kan ya harus diterima. Kalau enggak diterima ya wis enggak apa-apa, jangan diayalkan, jangan gimana gitu. Sebenarnya dia tujuannya sama, hanya saja beda jalannya gitulah. Ibaratnya kita mau lihat IKN, ibaratnya ya, IKN negara ibu kota baru. Ada beberapa orang yang naik pesawat tujuannya ke sana, boleh. Ada yang naik perahu untuk kapal tujuannya ke sana, boleh. Ada yang jalur laut, ada jalur darat. Yang penting mereka sama-sama tujuannya dan tidak saling menyalahkan. Tapi seandainya mereka saling menyalahkan, loh mas tidak bisa pakai jalur laut, bisanya pakai jalur atas, pakai jalur udara, langsung sampai ke sana. Ya tidak bisa mas. Kalau jalur udara saja nanti parkirnya pesawat di mana? Nah bisa saja mereka saling mengeyel, tapi kan tujuannya sama. Sebenarnya cara itu tidak usah dieyelkan, tidak usah diperdebatkan, kan sama-sama kan tujuannya. Mereka punya alasan tersendiri, mereka punya cara tersendiri untuk menangani masalahnya dan menangani bagaimana cara mereka memberikan yang terbaik dengan tujuannya sama itu. Ya begitu teman-teman. Jadi saya harap semuanya rukun, akur, dan bisa memberikan contoh yang terbaik dan bermanfaat untuk orang lain. Sekian konten kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila penjelasan saya terlalu panjang lebar, saya juga minta maaf karena judulnya adalah sharing-sharing teman-teman. Enggak kok saya menggurui, enggak, sharing-sharing bersama saja. Jadi ya seperti inilah modelnya. Terima kasih telah menonton. Semoga kalian selalu diberikan panjang umur, barokah rezeki, dan barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.